Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ukhuwati fi kulli firqatin mutanawwi'ah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalata amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa setanah air yang kami banggakan. Profesor Dr. Yunahar Ilyas LC.MA dalam bukunya Kuliah Akhlak menjelaskan bahwa pilar penyangga perekat persaudaraan adalah dengan saling mengenal, saling memahami, saling menolong, dan saling memberikan jaminan kedamaian, keamanan, dan kenyamanan. Ungkapan tersebut menggambarkan betapa pentingnya menjaga persaudaraan, sebab keberagaman yang lahir di antara kita beriringan dengan era kecanggihan teknologi informasi serta kompleksnya dinamika sosial saat ini. Hasutan pemecah belah bangsa adalah racun yang akan mengancam persatuan dan persaudaraan yang telah dibina. Ia hadir dengan penuh misteri dan teka-teki, seringkali bersembunyi dalam propaganda dan retorika. Ada yang mengklaim dirinya yang paling benar atas kelompok yang lain. Ada yang saling sikut dan berebut, main trik dan intrik, yang pada akhirnya narasi hasutan tersebut berhasil memecah persatuan. Munculnya keretakan sosial, bahkan mengkristal menjadi bencana sosial yang dapat meruntuhkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Na'udzubillah. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, maka merawat persaudaraan di tengah masyarakat multikultural adalah judul Syarhil Quran yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini sebagai rujukan Al-Quran, Surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Hadirin, dalam ayat ini ada 3 kata yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kata syu'uba. Menurut Wahbah Mustafa Al-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir juz 13 halaman 477, beliau mengatakan bahwa kata syu'uba adalah bentuk jama dari kata syu'ub yang berarti sekumpulan manusia yang memiliki tanah air sendiri, atau sekumpulan manusia yang berasal dari keturunan yang sama seperti suku Rabi'ah dan Mudor. Kata ini terdiri dari banyak qabilah dan cakupannya lebih luas. Sedangkan kata waqabail ialah jama dari qabilatun, artinya sekumpulan manusia yang cakupannya di bawah syu'ub. Sedangkan menurut Profesor Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah juz 13 halaman 250, beliau mengatakan bahwa kata ta'arafu terambil dari kata arafa yang memiliki arti mengenal. Patron yang digunakan ayat ini mengandung makna lil musyarakah bainal isnaini pasaidan, atau hubungan timbal balik. Dengan demikian ia berarti saling mengenal. Semakin kuat pengenalan satu pihak dan pihak lainnya, semakin terbuka peluang untuk saling memberi manfaat. Karena itu ayat tersebut menekankan perlunya saling mengenal agar bisa mengambil pelajaran dan pengalaman dari pihak lainnya, guna meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dampaknya tercermin pada kedamaian dan kesejahteraan duniawi dan ukhrawi. Maka kita semua umat Islam sangat perlu menekankan satu titik temu di antara berbagai perbedaan yang ada, mulai dari bangsa, suku, agama hingga bahasa. Karena kita adalah manusia ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sudah sepatutnya saling bersinergi, saling menjaga, saling menghormati, dan saling memuliakan satu sama lain agar dapat menjalin hidup dengan penuh damai, harmonis, dan tentram. Hal ini dipertegas dengan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada, ala ukhbirukum bil mu'min, al mu'min man aminahun nasu ala amwalihim wa anfusihim, wal muslim man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Al hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada bersabda, maukah kalian kuberitahu pengertian mukmin? Mukmin adalah orang yang memastikan dirinya memberikan rasa aman untuk jiwa dan harta orang lain. Sedangkan muslim ialah orang yang memastikan perkataan dan tindakannya tidak menyakiti orang lain. Akan tetapi hadirin, di zaman era globalisasi saat ini, sikap toleransi dan persaudaraan sudah hampir memudar. Bahkan jarang kita temukan. Sebagai fakta, kasus demi kasus masih sering terjadi. Ada peristiwa perang antar suku yang terjadi di salah satu daerah Kabupaten Nabire, Papua Tengah pada hari Senin tanggal 5 Juni tahun 2023 yang menyebabkan 2 warga merenggang nyawanya secara mengenaskan karena robekan senjata tajam. Belum lagi keluarga yang ditinggalkan, anak dan istri mereka menjerit, menangis, bersedih karena kehilangan. Mengapa peristiwa ini bisa terjadi? Jawabannya adalah karena kurangnya semangat persaudaraan. Jadi hadirin, penting bagi kita menjaga persaudaraan dan membangun toleransi. Sebagaimana yang diungkapkan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari tentang pentingnya membangun persaudaraan dan toleransi. Untuk itu, permusuhan tidak baik dipertahankan, Perdamaian penting diusahakan, persaudaraan perlu dijalin antar sesama manusia. Untuk apa? Untuk kebaikan nusa, bangsa, dan agama. Betul hadirin? Namun hadirin, jika sikap ini tidak mampu diimplementasikan, maka kedamaian yang kita cita-citakan, namun separasi yang dirasakan, persaudaraan yang kita damba-dambakan, tapi deteriorasi yang didapatkan, dan yang paling memilukan, memalukan, bahkan mengkhawatirkan terjadinya disintegrasi bangsa. Na'udzubillah. Lantas, bagaimana cara kita merawat persaudaraan di tengah masyarakat multikultural? Sebagai jawabannya, mari kita simak firman Allah dalam penggalan surah Ali Imran ayat 102. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس.
أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس صدق الله العظيم. Kehinaan ditimpakan kepada mereka di mana saja mereka berada, kecuali mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, dari ayat ini terdapat kalimat illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Menurut Al-Faro, sebagaimana yang termaktub dalam tafsirnya Imam Abu Bakar Al-Ansari Al-Qurtubi bin Sa'di bin Nasir, jilid 4 halaman 432, beliau menyatakan bahwa ayya'tasimu bihablim minallahi wa hablim minan nas. Ayat ini mengajarkan kepada kita semua, barang siapa yang di dalam hidupnya selalu menjalin hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia, maka hidupnya tidak akan diliputi kehinaan. Di dalam Islam, ikatan persaudaraan sangatlah kental. Bahkan Islam mengajarkan dan mendoktrin macam-macam persaudaraan yang dikenal dengan persaudaraan antar keturunan, ukhuwah nasabiyah, persaudaraan sesama manusia, Ukhuwah basyariyah, persaudaraan setanah air, Ukhuwah wataniyah, dan persaudaraan seagama, ukhuwah islamiyah. Untuk itu, mari kita jalin persaudaraan dan persatuan. Karena jika kita bersaudara dan bersatu, keutuhan dan kejayaan bangsa akan kita dapatkan laksana persatuan laba-laba yang mengikat seekor singa. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin rahimakumullah, dari uraian ini dapat kita simpulkan bahwa di tengah masyarakat yang multikultural, kita harus menjaga persaudaraan dengan menjalin hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan sesama manusia. Sekian dan demikian kami akhiri dengan sebuah pantun. bunga melati indah berseri, harum mewangi sepanjang hari. Jika negeri ingin disegani, persaudaraan harus dijunjung tinggi. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.